Nah, sekarang mulai filmnya dimainkan. Mitos-mitosnya, apakah kita melihat yang benar seperti apa? Pilih yang ini atau yang ini? Ya. Ibu-ibu, saya tidak mengklarifikasi sebanyak mitos itu banyak banget ya, ratusan, puluhan gitu ya. Saya hanya sedikit aja, tapi nanti mungkin kalau ada yang nggak masuk bisa Bapak Ibu tanyakan. Mitos yang pertama, jeng-jreng, gigi berlubang karena keturunan. Nah, bener nggak sih? Itu pasien saya selalu nanya, dok, ini apa turunan ya dok ya? Anak saya tuh lubang semua. Bapaknya tuh juga sering lubang loh dok, giginya. Memang ada yang tadi faktor keturunan dari ML, tapi itu prosentasenya sedikit banget. Yang bener kayak apa sih dok? Nih, yang betul tadi sudah sampaikan, penyebab gigi berlubang tuh utamanya adalah dari akumulasi bakteri. Tapi kalau di keluarga ini mempunyai pola makan yang sama, seneng ngemil, dikit-dikit gak sikat gigi, dikit-dikit anaknya gak diingetin, dan itu menjadi suatu kebiasaan dalam satu keluarga, terjadi satu rumah lubang semua. Jadi penyebab utamanya adalah bukan karena keturunan, tapi karena faktor lingkungan. Nah ini jadi anak-anak tetap harus diingatkan, kalau di keluarga itu seneng ngemil bu, biasanya kan ada cemilan tuh, orang tua ngemil, mamah ngemil, papa ngemil, anak ikutan ngemil. Satu suka coklat, ibunya suka coklat, anaknya biasanya ngikutin mencontohkan orang tuanya. Nah itu jadi harus diimbangi dengan jaga home care-nya itu, sikat giginya, kumur-kumurnya, dan kalau sudah terjadi lubang tolong dikurangin manisnya. Itu selalu saya edukasi ke orang tua pasien-pasien saya. Mitos yang pertama, sudah lurus ya bu, penyebabnya adalah pola kebiasaan yang ada di rumah mempengaruhi betul lubang, bukan faktor keturunan yang menjadi yang utama. Mitos yang kedua, gigi tumbuh menyebabkan demam. Rata-rata orang tua itu agak khawatir kalau anaknya itu tumbuh gigi pertama, biasanya usia 6, 7, 8 bulan, apalagi gigi pertama. Panasnya sampai tinggi, apa gara-gara gigi ya dok? Bukan panasnya sampai menggigil gitu loh ya. Apa sih faktanya? Kalau gigi tumbuh memang biasanya panas ibu-ibu, tapi panasnya itu enggak sampai bikin kejang. Tapi jadi gak usah khawatir, itu faktor yang alami yang harus dilewati anak itu. Karena ibarat gunung, dia akan meletus, gigi itu nembus tulang dan gusi, tergantung daya tahan anaknya. Tapi kalau lagi giginya mau tumbuh, dia pilek, dia mungkin sering kena debu, ya akhirnya bisa demam. Ternyata faktornya bukan dari giginya, tapi sakitnya yang lain, bisa ispa dan seterusnya. Sehingga imunitas anak-anak, dan pada saat anak-anak baru tumbuh gigi, ibu-ibu cukup sedia aja obat pereda sakit aja yang sesuai anjuran dokter. Itu harus ada jaganya, dijaga-jaga di rumah buat jaga-jaga dengan dosis yang cukup. Kalau misalnya dia sakit, cukup dikasih itu aja, paling ya maksimal 2-3 hari lah kalau perlu saja, kalau nggak perlu nggak usah dikasih. Ini untuk mitos kita yang kedua. Mitos kita yang ketiga, gigi susu disikatin kalau giginya banyak aja. Biasanya gini, dok, anak saya tuh kalau disikatin susah dok, padahal anaknya umur 3 tahun, giginya udah lengkap. Kenapa bu, kok nggak dari dulu? Alah cuma 1 gigi aja dok, ngapain nanti aja nunggu banyak. Betul apa enggak ibu? Enggak. Jadi gigi susu itu kalau tumbuh baru 1 pun, biasanya kan anak umur 7-8 bulan itu keluar yang bawah tuh bu, itu harus mulai dibersihkan. Karena kita hitung-hitung investasi kesehatan anak kita. Kalau dari awal kita sudah rajin bersihkan, selain itu kita juga menanamkan kebiasaan anak-anak untuk gosok gigi atau digosokkan giginya. Ada kasus pasien saya bu, dok saya nggak tega, anak saya disikatin gigi, soalnya kalau disikatin nangis bu, padahal gigi anaknya tuh berlubang. Saya bilang, ibu semaksimal apapun saya mengobatin giginya adek, kalau di home care di rumahnya nggak dibarengin dengan kebersihan mulut, nggak ada hasilnya. Jadi caranya gimana dok? Saya peragakan cara membersihkannya,
Terus kalau nangis gimana? Enggak apa-apa nangis, paling 2 minggu nangis, habis itu pasrah. Iya, habis itu pasrah. Tapi yang teringat di otaknya adalah, oh aku jam segini pasti akan dibersihkan. Oh aku jadi seperti ini. Jadi sudah jadi ritual dan kebiasaan. Jadi dia mau nggak mau kita menanamkan kebiasaan itu dari kecil. Ya, target kita adalah seperti itu. Kalau giginya baru 1, jangan langsung pakai sikat gigi Bu, kesogrok-sogrok anaknya. Ya, kadang orang tua terlalu semangat, dok saya sudah beliin sikat gigi elektrik dok. Giginya udah berapa Bu? 1 dok. Ah ibu luar biasa semangat. Tapi biar adik nggak luka, dililitin aja pakai kasa tanpa odol dulu, ya. Yang penting kena dan bersih. Caranya kalau anaknya umur 6 tahun 7 tahun dipangku menghadap ke sana Bu. Tangan kiri itu megangin adiknya, tangan kanan kita yang bersihin, begitu. Ya. Jadi pakai kasa yang dililitkan dulu. Baru setelah giginya sekitar 4 atau 5 boleh pakai sikat gigi jari. Tapi kalau mau ya, setelah agak banyak lagi, anak-anak udah mulai luas disikati giginya, baru pakai sikat gigi. Ya, seperti itu singkatnya. Jadi ini mitos ini yang betul seperti ini. Berikutnya, mitos keempat. Dok, ini kan gigi susu dok, nanti diganti gigi tetap. Ya sudah dok, dibiarin aja, toh nanti juga diganti. Nah ini adalah paradigma yang salah. Besok kalau ketemu dokter gigi yang cuma ngasih obat-obat terus, anaknya sakit tanpa dirawat giginya, Bu nggak apa-apa Bu, kasih obat aja. Nanti juga diganti gigi susu, suruh dokternya ketemu sama saya, nggak boleh. Karena apa? Gigi susu ini walaupun hanya sementara, tapi tetap kita harus jaga, karena misi gigi susu ini harus tetap ada sampai gigi tetapnya ini siap menggantikan. Coba bayangkan Bu, anak umur 4 tahun, lubang gigi sebelah kanan, sudah bolak-balik bengkak. Gigi sebelah kanan bawah itu biasa digantikan usia 9-10 tahun. Berapa tahun dia harus menahan sakit? Coba, hampir 4 tahun, 5 tahun kan? Masa kita biarkan, masa dikasih obat terus? Nggak bisa, gigi itu harus diapain tuh harus jelas. Dan belakangan ini saya ketemu pasien harus dilakukan multiple ekstraksi, artinya pencabutan yang banyak giginya kerjasama dengan bedah mulut di ruang bedah karena sudah turun berat badannya dan sudah tidak bisa dilakukan perawatan yang sederhana. Jadi saya edukasi orang tuanya, Pak anak ini susah karena dia kan juga nangis terus karena nggak tertahankan giginya, karena sentuhan sedikit berdarah, buka mulut sudah nggak tahan. Ini kita nggak bisa melihat secara satu gigi, tapi kita lihat ke semuanya plus kondisi berat badannya. Kalau berat badannya sampai turun, dia udah nggak mau makan, tumbuh kembangnya juga terganggu, mau nggak mau kita harus cabut. Tidak ada yang alergi untuk pencabutan demi tumbuh kembangnya, itu adalah pilihan yang terbaik di antara pilihan yang terburuk. Selama itu bisa ngangkat tumbuh kembangnya, berarti ompong dok, iya terpaksa. Daripada dia semakin drop, semakin kurus, dan itu menjadi sumber infeksi kepada yang lain. Jadi itu memang pilihan yang terburuk. Maka jangan menyepelekan gigi susu yang berlubang Bu. Misinya itu sangat baik, tunggu gigi tetapnya itu ganti, dan itu harus bagus. Bagus terus sampai gigi tetapnya keluar. Sementara gigi tetap fungsinya apa? Saya selalu sampaikan kepada pasien saya anak-anak, kalau misalnya habis cabut gigi susunya itu saya ambil, kan biasa ada yang sundulan tuh Bu, saya selalu mengedukasi sama anaknya, kakak sekarang kakak sudah keluar gigi tetap ya kak, giginya sama kayak gigi mama, gigi papa, saya bilang begitu. Kakak harus rawat gigi ini, kenapa dok? Soalnya gigi ini harus tetap ada sampai kita nggak ada. Kok begitu? Karena gigi ini nggak ada yang gantiin, sudah pakai gigi ini aja selamanya. Jadi jangan sampai nanti bilangnya nggak apa-apa deh, nanti ompong, enggak. Pertahankan gigi tetap tuh sampai kita nggak ada. Ompong tuh nggak enak Bu. Jadi ada motivasi untuk membersihkan gigi tetapnya juga. Jadi itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Dan orang tua saya bekalin. Kalau kasus gigi anaknya tuh harus perawatan saluran akar, saya selalu bilang sama pasien, Bu, ini saya rawat giginya. Permen coklat Yupi, nggak sebut merek terpaksa ya kan anak-anak suka itu, nggak boleh.
Terus orang tuanya langsung, tuh ngomong ke anaknya pasti. Jadi anaknya, dengerin tuh dokter, ya kak, permen coklat yang lengket-lengket nggak boleh. Kemudian sikat gigi ya bu, sikat gigi harus rutin sehari berapa kali. Yang ketiga, kumuran. Kumuran itu bu, pas berkumur itu sampai air kumurannya tuh bersih. Jadi kan anak-anak tuh kadang keluar aja, padahal air kumurannya tuh masih kotor. Dikumur sampai air kumurannya itu bersih, artinya sudah bersih rongga mulutnya. Itu selalu sampaikan. Kemudian setelah itu saya selalu bilang, perawatan yang saya lakukan ini tugas saya mengembalikan giginya itu supaya bisa berfungsi. Tapi yang jadi dokter giginya di rumah itu adalah mama. Jadi saya selalu sampaikan ke anaknya, kak, nanti di rumah yang jadi dokter gigi mama ya. Kalau sikat gigi yang ngecek mama. Kalau ternyata sikat giginya masih belum bersih, nanti mama yang bersihin ya. Dan alhamdulillah setelah kunjungan berikutnya giginya menjadi lebih bersih. Kalau susah banget gitu ya bu ya, saya sekedar sharing aja. Kalau yang susah banget itu mesti saya suruh orang tuanya buat sikat gigi, saya sikatin giginya. Betul. Bahkan kalau anaknya sudah dewasa, ada usia 10 tahun aja cara gosok gigi dia nggak bisa. Saya suruh bawa gosok gigi, saya ajarin terus saya lihat dia cara gosok giginya bener apa enggak. Saya koreksi. Supaya dia tahu sambil ngaca cara sikat giginya bener apa enggak. Dan itu saya evaluasi selama setiap bulan. Karena kalau sudah dewasa itu kan harusnya sudah ngerti ya bu. Ada yang begitu banyak bu. Nah ini jadi gigi susu ini tetap harus kita rawat. Ini Dok, mitos yang keempat. Mengingatkan waktunya, tinggal 5 menit. Agak gemuk ini, sebentar lagi selesai. Mitos berikutnya adalah cabut bisa bikin gigi buta. Dok, anak saya dicabut gigi atas, jangan-jangan nanti bikin buta. Bener nggak? Ternyata saraf gigi sama saraf mata itu nggak ada hubungannya, nggak terhubung ibu-ibu, nggak ada nyambung. Cabut gigi bisa bikin kematian nggak? Bisa kalau ada komplikasi, tapi pasti dokter hati-hati. Tapi lubang gigi bisa bikin mati nggak? Bisa, banyak kasus infeksi yang menyebabkan kematian. Ini saya sekedar contoh lagi kasus pasien saya ya. Pasien anak-anak dia dilakukan pencabutan oleh dokter gigi luar, ternyata anaknya kejang bu. Dia menyalahkan pencabutan itu kepada dokter gigi yang mencabut. Kemudian datang sama saya lihat ternyata hampir seluruh giginya itu rusak. Saya minta dispensasi 10 menit lagi ya. Rusak semua. Setelah saya konsultasikan ke rumah sakit umum, ke bedah mulut, ternyata semua giginya harus dicabut. Karena penyebab kejangnya adalah bakteri gigi yang nempel di saraf otaknya sehingga menyebabkan kejang. Jadi bukan gara-gara dicabut, tapi gigi berlubang lah yang menyebabkan itu. Jadi jangan diabaikan, bakteri yang namanya bakteri gigi itu mengalir ke seluruh pembuluh darah, suka-suka dia aja mau mampir kemana bu? Mampir ke jantung jadi endokarditis, mampir ke otak jadi ensefalitis segala macam. Jadi harus hati-hati, jangan disepelekan ya. Jadi jangan gampangin. Nah demikian juga cabut gigi itu nggak ada hubungannya, ini hanya mitos aja. Kemudian yang keenam, anak yang belum bisa berkumur nggak perlu dikasih pasta gigi berfluoride. Fluoride itu penting untuk mempertahankan gigi. Fluoride masih menjadi senjata dewa saya bu kepada pasien untuk mencegah gigi anak ini menjadi lebih bagus. Jadi kalau pasien datang sama saya, kondisi mulutnya nih misalnya 80% atau 60% rusak, saya langsung lihat semua jebret, saya bilang sama ibunya, "Ma, saya kasih dietnya gini, tapi cukup rusaknya sampai di sini aja. Stop di sini aja, jangan lebih rusak dari sekarang." Setuju? Setuju, tapi ikutin instruksi saya. Nah, ini anak-anak yang belum bisa berkumur tetap pakai odol. Karena perlindungan yang kita harapkan hanya dari fluor. Tapi ukurannya, kalau ukurannya satu odol, iyalah nanti bikin masalah ya bu ya. Kalau anaknya kurang dari 2 tahun, cukup seukuran beras. Tapi kalau usianya 3-6 tahun, seukuran kacang polong. Dok, anak saya itu seneng dok. Odolnya manis, ada rasa-rasanya, dihisap-hisap. Gubrak, bingung lagi saya. Dikasih tahu aja bu, alihkan ke yang lain, saya bilang, karena odol pun tetap ada fluoride-nya, kalau overdosis juga tetap membahayakan tubuh. Jadi semua harus ada ukurannya, ya tetap seperti itu. Ya jadi tetap ya bu, walaupun belum berkumur, kalau dia sudah berlubang tetap masuk fluor.
Bahkan kalau saya lubangnya banyak, saya tambahin floor di rumah sakit atau di dental practice ya, di tempat ruang praktek itu saya tambahin. Setahun 3 kali, saya pantau betul biasanya. Mitos yang ketujuh, kalau sakit gigi cukup diberi obat pereda sakit. Udah kasih obat selesai, kasih obat selesai. Nah, obat yang diberikan, kadang kita ke dokter gigi, antibiotik, pereda sakit, terus sudah sembuh, sudah sembuh, gak usah beri ke dokter lagi, sudah aman gitu ya. Besok 3 bulan, 4 bulan datang lagi, ibu perasaan ibu harusnya kontrol deh bu, adik harusnya tambal sementara loh bu, ini perawatannya belum selesai. Wah anaknya nggak sakit toh dok, nggak bisa begitu ya, karena obat yang diberikan dokter itu hanya meredakan saja, penyebab utamanya belum dilakukan tindakan. Jadi jangan dikira antibiotik, analgesik itu sembuh, enggak. Giginya itu kudu diapain? Apakah dicabut, ditambal, di perawatan saluran akar, harus ada tindakan di giginya. Karena Bu, gigi itu balas dendamnya sangat mengerikan. Hari ini baru sakit cokot-cokot didiemin, besoknya atau berapa bulan lagi dia balas dendam, bangun tidur tiba-tiba bengkak. Sembuh lagi, besoknya tambah bengkak lagi. Jadi balas dendamnya itu kalau nggak dilakukan perawatan itu namanya akut eksaserbasi, itu bahaya sekali ya. Dan perawatannya udah nggak simpel ya, kalau sudah parah seperti itu. Yang terakhir, mitos ke-8, gigi anak yang maju atau tonggos karena kebiasaan menghisap ibu jari. Bener apa enggak Bu? Betul sekali. Kalau cuma sebentar-sebentar tuh nggak ngaruh. Tapi kalau sudah durasinya lama, ya, kemudian ada tekanan yang ikut di sana, jadi Bu. Kadang orang tua ada yang konsultasi sama saya, dok, saya khawatir dok, gigi depan anak saya itu, biasa anak umur 8 tahun ya, gigi anak saya di depan tuh dok, kok tambah maju, begitu saya lihat dari samping, oh iya ya, overjetnya kok selisih dari gigi sampai ke gigi bawah ini kok lebih dari 4 mili. Terus ya, dia ada kebiasaan buruk gak Bu? Ternyata ada. Kalau nggak begini, tuh, ini, atau pensil, gigit bantal, itu berpengaruh terhadap profil wajah anak kita. Gimana cara memberhentikannya? Macam-macam Bu. Kalau kita di dokter gigi ada trainernya sendiri sih, alat untuk menghentikan kebiasaan itu. Tapi kan kalau kebiasaan itu kadang kita pasang plat Bu di atas rahang atas, itu kayak ada duri, begitu dia masuk, cekek, kena durinya dia langsung keluarin. Masa, tapi kan nggak tega ya orang tua gitu. Itu kalau terpaksa ekstrim banget. Saya ngajarin orang tua biasanya coba Bu, dikasih yang pahit-pahit misalnya begitu. Atau saya selalu bilang ke anaknya, Kak, mama ganteng, papa ganteng, masa kakak kayak gini sih? Malu gitu, masih begini. Terus dia mikir gitu ya. Ayo Kak, berhenti ya kebiasaannya. Kadangkala pesan-pesan penting seperti itu dilewatin sama dokter gigi lebih mempan ketimbang orang tuanya ngomong. Makanya saya kalau pas pasien itu, kalau saya nasihatin anak atau saya melarang ke orang tua tuh selalu banget begini, tuh dengerin, dok parahin aja dok anaknya dok, gitu. Selalu begitu. Aduh, pengen saya rekam gitu ya, karena orang tua itu kadang memang harus seperti itu. Dan pengalaman saya ada orang tua yang baik sekali ya Bu. Biasanya saya tuh kalau pasien datang ke saya selalu kasih reward kalau dia mau duduk ke dental chair, saya kasih stiker. Stiker itu jadi kenangan yang indah buat mereka. Tapi saya tuh kadang heran ya, pasien tuh kadang kembali ke saya karena pengen stikernya, bukan karena mau periksa gigi. Ada suatu ketika orang tua datang ke saya sebelum anaknya diperiksa. Dia bilang, dok, dikasihlah ini bungkusan begini ya Bu, saya nggak tahu isinya apa. Dia pesen sama saya, dok, nanti kalau anaknya sudah diperiksakan gigi, tolong kasih hadiah ini sama anaknya ya dok, bilang aja dari dokter, karena tadi saya sudah bilang sama anak saya, dokter akan kasih hadiah kepada anak saya. Saya langsung takjub, wah ini orang tua hebat banget gitu loh. Ya saya ya agak-agak jadi artis sinetron Bu saat itu, kompakan sama orang tuanya. Jadi ya udah, anaknya kebetulan memang disemangatin, dimotivasi, orang tuanya juga sadar bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus dia sampaikan kepada anaknya, sehingga hadiah itu akan saya berikan, dan anaknya luar biasa. Dan saya selalu mengapresiasi anak-anak yang memang mau berobat gigi
karena sejak kecil tuh udah diperkenalkan. Saya pribadi Bu, saya tidak akan memaksakan tindakan-tindakan yang intervensinya tuh terlalu ke anak-anak kalau dia baru kenal sama saya. Tapi kadang orang tua tuh nggak ngerti Bu. Dok, saya tuh kesini tuh bukan cuma buat ngobrol-ngobrol dok. Saya tuh pengennya anak saya tuh ada perawatan. Dari jauh-jauh saya tuh dok. Lah anaknya aja buka mulutnya dikunci. Lah gimana saya mau buka? Sementara dia belum kenal saya. Membangun kepercayaan perawatan gigi kepada anak itu butuh waktu. Dan saya biasanya kalau anak sudah mau duduk di dental chair, kemudian saya bilang, Kak, kita paling hitung aja kok Kak giginya berapa. Dokter janji dokter nggak akan ngapa-ngapain. Setelah saya periksa, setelah selesai, ada gigi yang perlu dirawat, saya janjian sama anaknya. Kakak kira-kira siap kapan? Dokter tambal giginya 1 aja. Kakak rasain, kalau nanti kakak nggak sakit, kita lakukan perawatan berikutnya. Tapi kalau sakit nggak usah sama dokter dia. Dokter lain juga ada, saya bilang begitu. Saya janjian, minggu depan, oke, salaman. Janji ya, minggu depan datang. Jadi saya tidak melulu pasien datang itu harus saya lakukan tindakan tergantung kasusnya. Kalau darurat, saya harus lakukan saat itu karena itu terkait dengan keselamatan jiwanya. Infeksi, dia nggak bisa buka mulut, itu harus saya lakukan buka, gasnya keluar, darahnya keluar, nanahnya keluar untuk meredakan sakit dan infeksinya. Itu harus saya lakukan saat itu juga. Jadi memang perawatan gigi ini seperti halnya guru, butuh kerjasama dengan orang tua, harus jadi tim yang kompak, apalagi kalau anak-anak berkebutuhan khusus Bu. Kebetulan pasien-pasien saya tidak semuanya anak-anak yang normal. Minggu ini saya dapat pasien ADHD, minggu kemarinnya ada anak-anak CP. Anak-anak CP itu saya minta ke orang tuanya sebulan sekali datang ke saya untuk saya sikatin giginya, karena memang sulit membersihkan giginya. Kemudian ada anak-anak yang hidrosefalus, kemudian ada yang tunanetra, banyak sekali ya. Tapi anak jantung terutama banyak. Jadi memang pendekatan kompetensi saya berbeda dengan dokter gigi umum yang memang kita ranahnya harus pendekatannya secara persuasif mengingat dengan kondisi anak-anak tersebut. Itu dari saya. Nih kalau saya praktek begini Bu. Saya tidak pernah pakai baju dokter putih seperti ini. Saya sudah 5 tahun nggak pakai jas putih ini. Biasanya saya pakai gaun. Jadi kalau ada zebra atau apa, anaknya nggak mau berobat, Kak, ini tadinya sakit gigi loh si zebra, sekarang udah sehat, nempel tuh di baju dokter. Saya selalu bilang begitu. Ya, jadi benar-benar kita bikin suasananya yang fun, kita pakai bando, dan perawat saya juga saya suruh pakai bando. Jadi kadang pasien masuk ke ruang praktek saya tuh malah ngeliatin bando saya gitu. Ya, tapi tujuannya adalah bahwa periksa gigi itu tidak membuat takut, tapi membuat suasana itu menjadi nyaman dan anak-anak percaya bahwa tujuan kita adalah untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakitkan. Itu dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmunya bisa diaplikasikan ya Bu di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Diah atas sharing-sharing pada pagi hari ini. Setelah ini saya akan buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu semua ya. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab biar sedikit rileks ya Bu ya. Mohon berdiri semua. Biar ada nyantai sedikit biar nggak tegang. Ayo kita berdiri semua. Sekarang kita hadap ke kiri. Kita ngikut, hadap ke kiri. Kiri ya. Tangannya bisa ke pundak yang ada di depannya. Bisa dipijit. Bentar, 10 detik. 1, 2, 3. Jangan kenceng-kenceng Bu. Pelan aja. Dah. Sekarang gantian Bu. Gantian kita hadap ke kanan. Pegang pundak depannya. Pijitnya. Tadi yang kenceng bisa dibales Bu. Bisa dibales kenceng dikit. Dah. Oke. Sudah selesai, biar sedikit rileks ya Bu ya. Biar nggak tegang-tegang amat. Oke.
Ya, jadi sekarang saya buka sesi tanya jawab. Ada 3 sesi. Jadi sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan yang menarik akan diberikan hadiah. Akan Ada diberikan hadiah ya, door Dok, prize. ya? Ada dong, Ada. ada hadiahnya. Pokoknya pertanyaannya harus menarik ya Bu, jangan konsultasi. Kalau konsultasi sama saya sendirian aja, nanti ketahuan semua gigi anaknya ya. Iya, kalau konsultasi nanti kita akan buka sesi konsultasi tapi terbatas. Jadi ini pure sesi tanya jawab sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh dokter gigi dia. Begitu. Mungkin di sebelah kiri dulu ya, biar adil ya. Langsung Kalau 3. ngelihat 1, 2, dan 1, 3. 2, 3 ya Bu. Bisa disebutkan Bu nama? Mic-nya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dara dok. Oke, yang ingin kebetulan saya juga dokter umum dok di puskesmas. Yang ingin saya tanyakan karena banyak ya pasien saya itu tanya gini. Kalau misalnya dok, kalau anak saya mengunyah pada 1 gigi aja misalnya di kanan doang, apakah itu juga berpengaruh ke face-nya untuk ke depan, misalnya yang sebelah kanan lebih kecil daripada yang kiri misalnya, atau berpengaruh ke juga yang kanan itu lebih rentan berlobang gitu dok. Terus yang kedua dok, kalau misalnya ada anak nih terus setiap sikat gigi itu keluar darahnya, nah kalau dilihat padahal nggak apa-apa, tapi kok kalau sikat gigi kok keluar darahnya, terus itu diapain ya dok? Kadang saya bilangnya ya nanti konsultasi sama dokter gigi. Lah emang dokter nggak bisa? Saya juga bingung. Karena kan orang awam tuh lihatnya kalau misalnya dokter ya harus bisa menjawab segala pertanyaan. Padahal kan dari awal memang sudah beda sekolahnya gitu dok. Kalau dari saya cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung jawab atau nunggu 3 dulu dokter Bito enaknya? Nunggu 3 dulu aja ya dok Baik, ya. ya. Dicatat ya pertanyaannya. Selanjutnya tadi Yang kedua. tanya lagi. Oh ya. Mbak mic-nya dioper dulu ya. Tolong dibantu helpernya. Oh, yang belakang dulu. Ya, berarti Bu Iya. yang ketiga ya. Disebutkan nama dan alamat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Kaira dari TKA 1, rumah di Rendole. Yang mau saya tanyakan Bu, apakah gigi yang tinggal sisa akar saja itu harus dicabut atau boleh tidak dicabut? Itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Ini dokter Bito, ibunya. Selanjutnya, Silakan bantu, Ibu. Bu mic-nya. Nama saya Ibu Iza dari Mama Cila A1 gitu. Keponakan saya itu umurnya 8 tahun. Giginya itu mohon maaf tongos gitu loh. Terus sama mamanya itu diinisiatif dipakein behel. Itu saya agak loh, ini kan masih gigi susu gitu loh, bayangan saya gitu kan. Boleh tidak atau di usia berapa anak-anak yang usia segitu itu yang menurut saya itu juga masih gigi susu dipasangin behel supaya tongosnya nggak makin maju, karena kebiasaannya yang agak sulit, akhirnya inisiatifnya di behel begitu. Itu behelnya lepasan atau yang nempel di gigi Bu? Nempel Oke. terus dipakai. Pasangnya di mana? Saya nggak tahu. Oke, ya. Nanti saya tanyakan dok. Oke, terima kasih dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi pertama saya tutup terlebih dahulu. Baik, saya Mungkin coba bisa jawab ya. Ya. Tadi pertanyaan pertama tentang apa dokter Bito? Tadi dari dokter Dara, yang pertama, yang kedua saya tadi masih catatnya ya. Kenapa Masih- giginya sering berdarah ya tadi ya? Yang pertama apa? Oh ya, mengunyah satu Oh ya, sisi. semuanya Baik. satu sisi. Jadi begini ibu-ibu semua, mengunyah satu sisi itu memiliki dampak bukan hanya di giginya, tapi di sendi rahangnya. Ya, karena dia akan aus. Kalau misalnya dampak ke giginya, maka pada saat dia mengunyah, di sisi yang tidak dipakai ngunyah pasti akan banyak kotoran yang lari ke sana. Kalau dia kondisinya gigi tetap, itu namanya karang gigi, banyak pada gigi yang justru nggak dipakai. Jadi kelihatan. Kalau kita buka rongga mulutnya, sebelah kiri tuh karang giginya banyak banget, sebelah kanan bersih. Ibu ini adek ngunyahnya satu sisi pakai sebelah kiri aja atau kanan aja ya? Iya betul. Jadi tetap harus bergantian. Karena jangka panjangnya nanti adalah sendinya temporomandibulosa
TMG-nya itu nanti akan aus, Bu. Kalau sudah aus, kemudian akan terjadi peradangan, itu repot lagi urusannya. Jadi tetap harus bergantian. Apakah bisa mengubah face? Bisa aja kalau dia nanti aus. Ya, kemudian kalau dia sudah buka mulut, ada cekliking. Itu biasanya bisa lanjutannya seperti itu. Jadi biasanya dokter gigi akan mencoba membuka mulut si anak. Kalau ternyata dia bunyi kretek atau ternyata tonjolan kaitannya itu nyempel keluar, berarti itu pengaruhnya bisa karena mengunyah di satu sisi. Jadi kebiasaan untuk mengunyah itu jangan di kanan dan kiri. Apalagi kalau kondisi rahang adek, mandibula terutama ya, rahang bawah, itu ternyata setelah kita lihat ketebalan rahangnya itu ternyata beda antara kanan dan kiri, asimetris. Sehingga nanti semakin aus di sisi yang tipis tersebut. Jadi ini memang harus pemeriksaannya berlanjut ya Bu, tapi yang penting pastikan prinsipnya nggak boleh ngunyah satu sisi gitu. Yang kedua, gusi yang mudah berdarah padahal mungkin giginya nggak lubang. Biasanya kalau kita sikat gigi ternyata gusinya itu tiba-tiba keluar darah, kemungkinan ada dua. Yang satu, sikat giginya kekerasan kayak orang gosok kamar mandi itu loh Bu ya, atau memang ternyata ada gingivitis atau gusi, radang gusi. Nah, radang gusi itu tidak melulu lubang Bu, itu penyakit periodontitis. Biasanya anak-anak dengan cara sikat gigi yang salah, bukan memutar tapi begini, sisa-sisa makanan itu menumpuk di area gusi gigi yang begini nih, yang bentuknya di bawah. Itu kalau misalnya ibu ambil nih pakai apa ya, tipis aja jebret, itu sisa makanan nempel di situ. Tumpukan sisa makanan di atas gusi tersebut membuat radang. Dan kalau misalnya gusinya itu sudah tumpul-tumpul, ya kan dia bentuknya begini, harusnya kan antara dua gigi kan ada gusi itu tajam tuh Bu. Itu kalau bentuknya udah tumpul, itu sudah apa namanya tuh poketnya ya Bu, antara gusi dan itu udah dalam dan biasanya udah perdarahannya parah. Saya punya pasien seperti itu Bu, oral hygiene-nya wah berantakan banget. Dan butuh usaha yang sangat luar biasa karena orang tuanya nggak dukung. Ya, orang tuanya sibuk kerja, tapi memang kita DHE-nya, dental health education-nya harus mulai dari nol lagi. Jadi tetap gusi yang gampang berdarah itu dilihat indikatornya apa dulu, bisa dua kemungkinan itu ya Bu. Mudah-mudahan puas ya Bu. Pertanyaan kedua tentang akar gigi. Akar gigi, bukan akar gigi ya, tunggaan ya Bu. Tunggaan itu seperti bom waktu. Kalau hari ini tidak sakit, suatu hari nanti dia akan seperti ranjau yang tiba-tiba kalau misalnya kita bangun tidur atau apa-apa jadi bikin bengkak. Karena yang namanya tunggaan itu adalah gigi yang busuk yang ada di dalam tubuh. Ingat, gigi yang busuk yang berada di dalam tubuh. Oke, sekarang nggak sakit karena kebetulan rongga mulut kita bersih. Tapi kalau misalnya ini busuknya prosesnya berjalan terus, maka ini akan menjadikan penyebab dari infeksi yang bisa menulari ke organ tubuh yang lain, membahayakan. Sehingga akar gigi tetap harus dicabut. Begitu dicabut, setelah gusinya baik, diganti gigi palsu dan lebih bersih. Dan tunggaan-tunggaan itu bikin bau mulut Bu. Iya, itu loh, giginya kan busuk ya, jadi tetap hati-hati. Kalau ternyata ada penyakit bawaan, misalnya ada sakit jantung, kemudian mungkin ada autoimun dan sebagainya, harus bekerja sama dengan dokter penyakit dalam yang merawat. Dokter gigi nggak bisa serta-merta asal nyabut, tetap harus ada profilaksisnya, rekomendasinya, apakah aman dengan anestesinya, dan mungkin perlu dilakukan di ruang bedah yang besar begitu ya. Jadi tetap harus dicabut dengan ketentuan kalau dia ada penyakit-penyakit sistemik harus kerjasama dengan multidisiplin lain. Begitu ya Bu. Apa ada akar gigi yang tertinggal di giginya Bu? Lebih baik hatinya aja yang tertinggal ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, anak usia tumbuh kembang 8 tahun, kalau dia punya kebiasaan yang tadi saya sampaikan, selama kebiasaan itu belum hilang, mau pakai behel, mau pakai pagar, mau pakai kawat sekalipun, tidak akan menghentikan kerusakannya Bu. Tetap dia akan jalan terus. Satu itu prinsipnya. Yang kedua, jadi hilangkan dulu habitnya. Habitnya itu mungkin dia ngedot atau dia gigit ibu jari, itu harus berhenti dulu. Karena percuma mau pakai treatment myofungsional kayak macam apapun nggak akan berguna. Yang kedua terkait dengan
kawat gigi. Kalau gigi umur 8 tahun, di mana gigi tetap itu, kalau kita lihat secara radiografi, akar giginya belum menutup sempurna, gerakan pada gigi itu harus betul-betul hati-hati. Karena kalau misalnya power kawat gigi yang ditempelkan ke gigi ini, ternyata powernya besar, bisa bikin gigi itu mati, Bu. Makanya saya yakin, kalau ada anak umur 8 tahun dipasang bracket, mungkin itu bukan oleh dokter gigi. Kalau dokter gigi pasti bisa tahu, karena dia bisa tahu kontrol power untuk gigi susu itu atau gigi tetap muda, itu akan hati-hati. Kalau dipaksa, kalau kita lihat nanti setahun lagi, akar giginya yang harusnya nutup, begitu 1 tahun dipaksa pakai bracket, itu akan berhenti pertumbuhannya dan akan mati. Jadi itu namanya resorpsi internal. Maka yang ideal seperti apa? Alat yang namanya interseptic ortodonsi dulu, Bu, itu yang lepasan, yang memang artinya tekanan dari kawatnya itu tidak kenceng. Kalau udah ditempelin di gigi itu kan kita nggak bisa kontrol kekuatannya seperti apa. Tapi kalau lepasan, dokter gigi bisa mengkontrol dengan gaya yang tidak terlalu besar, sehingga smooth mundurin giginya. Satu itu, Bu. Yang kedua, kalau tidak dimungkinkan dengan kawat gigi lepasan, karena dia profilnya sudah sedemikian rupa, kita nggak bisa ngejudge kalau ini anak ini bakal seperti itu nanti dewasa. Biasanya kalau saya harus memastikan kalau gigi tetapnya keluar banyak dulu, Bu. Jadi jangan kita berpendapat baru gigi tetap keluar 2, keluar 4, keluar 6, sementara gigi tetap itu jumlahnya berapa, Bu? 32. Langsung kita buru-buru mau pasang kawat gigi. Nggak bisa. Jadi betul-betul harus benar-benar hati-hati karena ini menyangkut masa depannya. Banyak kasus-kasus yang datang ke saya dikerjakan oleh bukan dokter gigi, akhirnya perawatannya itu sudah nggak simpel dan menjadi cacat permanen karena kesalahan perawatan. Dan ini sangat disayangkan sekali. Jadi mungkin bisa disampaikan ya, Bu, ya, atau mungkin dikonsultasikan orang ke dokter, kepada keluarganya, pemasangan bracket pada gigi usia 8 tahun atau permanen muda, terutama yang depan tuh biasanya kan kelihatan, kan pengennya warni-warni biar kelihatan, itu gigi baru erupsi, akarnya belum nutup, bahaya. Kemudian kan butuh encourage di belakang, permanennya kalau belum sempurna keluar itu bakal lepas-lepas terus. Jadi biasanya orang tua nanya ke saya, "Dok, kapan waktu yang tepat untuk pasang kawat gigi bracket?" Saya sampaikan pada saat gigi tetapnya berjumlah sekitar 80%, berarti usia sekitar 12 tahun, atau full sudah 100%. Dan saya bilang ke orang tuanya, karena pasang kawat gigi kebanyakan kan yang pengen mak-maknya, ya kan, nggak ngerasain sakitnya toh. Jadi saya bilang sama orang tua, pasang kawat gigi dipastikan jangan pada saat anak kelas 6, karena pada saat dia ujian udah dia sakit pasang kawat gigi, dia udah mikirin belajar, itu jangan. Sebaiknya 1 SMP lah, yang normal, yang enak gitu, atau SMA kelas 1. Dan giginya udah sebagian besar gigi tetap semua, jadi dirapiinnya barengan, Bu. Kalau memang harus dicabut untuk mundurin, ya bisa dicabut sekalian. Tapi kalau merongos di umur kelas 2 itu ya, kelas 2 SD, kita nggak bisa pencabutan karena gigi tetapnya belum keluar, Bu. Rahangnya juga belum maksimal berkembangnya karena dia masih terlalu dini dan masa tumbuh kembangnya masih belum selesai. Tapi masa tumbuh kembang kita intervensi di tengah-tengah, itu adalah waktu yang tepat, ya di usia sekitar 13-14 tahun. Kalau ibu-ibu kapan mau pasang kawat gigi, bisa nggak? Bisa, tapi karena tulangnya udah alot jadi mungkin rapinya agak lama. Tapi kalau anak-anak ngerapiin 1 tahun 2 tahun juga udah rapi. Tapi kalau kita dengan kasus yang sama mungkin butuh 3 tahun 4 tahun karena tulang kita udah alot. Kalau anak-anak tuh masih empuk. Jadi pastikan untuk melakukan behel atau perapian gigi itu di tangan yang betul, ya, supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kalau saya pribadi, Bu, anak itu datang ke saya jadi pasien, saya tidak melihat dia perawat siapa, saya langsung lepas bracketnya. Saya foto ronsen, saya akan lihat kondisi giginya, ternyata kalau belum nutup langsung saya lepas. Gitu. Lebih baik saya ganti dengan alat yang lepasan yang lebih smooth gerakan kawatnya. Ada. Dokter Dito juga bisa, tergantung nanti kasusnya apakah kelainannya hanya di gigi saja atau ada keterlibatan tulang.
depan ya. Tapi kuncinya habitnya harus berhenti dulu Bu. Habitnya harus berhenti. Kalau nggak berhenti percuma. Udah nggak, berarti sudah. Ya, kalau gitu bisa. Ya. Nanti intervensinya seperti itu Bu ya. Nanti kan kita kalau masang kaut gitu harus dihitung-hitung Bu, available space-nya gitu ya Bu, di sekolometri ya Dok ya, hitung sudutnya antara rahang atas sama ini harus dihitung semua Bu, jadi nggak serta-merta main tempel gitu ada hitungannya. Ya makanya mahal dokter gigi Bu, mikirnya banyak, gitu ya Bu. Mudah-mudahan puas ya. Lanjut sesi kedua. Sesi kedua saya buka, monggo Bu, yang kerudung coklat. Sesi pertama tadi dapat hadiah, yang menarik yang mana? Kita bagi door prize dulu kali ya Dok ya. Yang mana di antara 3 itu Dokter Bito? Aduh, yang mana ya? Deng, yang mana nih Dok? Jadi ini ada hadiah, ada kalender, bisa ya. Hore, dapat kalender. Bu. Oke, dibuka lagi untuk sesi kedua, ada 3 pertanyaan. Ya Bu, disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Aprilia dari Mama Lean kelas 2. Mau menanyakan Dok, untuk menggunakan sikat gigi elektrik itu gimana ya Dok? Ada plus minusnya nggak Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, depan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Dindia, ibunda dari Ananda KXA Renan Estama kelas 2A. Pertanyaan saya gini Dok, saya juga pernah dapat edukasi pas bulan kesehatan gigi nasional itu. Saya dengar dokter giginya tuh bilang, katanya kalau misalkan kumur itu tuh cukup sekali aja karena nanti fluoridnya itu bisa melindungi giginya kayak gitu. Nah sedangkan tadi itu di presentasinya dokter untuk kumur itu harus dipastikan sampai air kumurannya tuh jernih. Nah itu gimana Dok yang benar? Terima kasih. Ya. Untuk terakhir, pertanyaan terakhir, mungkin bagian belakang. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Dok, nama saya Restu. Kebetulan saya memiliki anak usia 6 tahun dan 7 tahun. Ini saya bertanya mengenai perawatan gigi sehari-hari saja sih Dok. Jadi apakah ada kriteria sikat gigi berdasarkan usia anak? Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah pertanyaannya, saya tuh Agak deg-degan loh berat kalau ya, dikasih Dok, ya. pertanyaan ini. Semakin menegangkan. Ya, pertanyaan pertama ya Bu, tadi Ibu yang mana ya Bu? Bunda Ya. Aprilia Menanyakan tentang apa Dokter Bito? menggunakan sikat gigi elektrik, apa Oh, ya. plus minusnya? Sikat gigi sekarang ini Bu yang namanya toko online, ada yang sikat gigi yang muter sendiri pakai baterai. Ada yang langsung satu rahang jebret gitu-gitu doang ya kan? Iya, pasien saya juga nanya begitu Bu. Jadi begini, sebetulnya kalau saya melihat bukan tujuannya tuh elektrik atau tidak Bu, tapi apakah itu bisa bikin bersih gigi anak kita atau tidak. Kalau ternyata itu tidak tercapai, lebih baik manual saja. Perawatan atau pesikat gigi dengan elektrik biasanya dilakukan di dokter gigi supaya posisi gigi yang tidak terjangkau itu bisa lebih dibersihkan oleh dokter gigi. Tapi saya pribadi, kalau nyikatin gigi pasien saya lebih seneng manual. Karena kalau elektrik, misalnya saya pakai elektrik pasien anak-anak, itu kadang dia mendengar suaranya aja udah ketakutan atau kadang geli gitu ya. Jadi saya bisa kontrol kalau manual ya. Jadi kesimpulannya, saya tidak terlalu menyarankan. Yang penting gigi ini harus bersih dan menjangkau ke semua gigi Bu. Jangan sampai ada permukaan gigi yang nggak kena. Ya, nyambung ke pertanyaan Ibu yang nomor 3. Seperti apa sikat gigi yang baik? Yang pertama adalah carilah kepala sikat yang tidak terlalu besar. Kalau anak kita umur 8 tahun, mulutnya masih kecil, jangan dikasih sikat gigi ibu yang kepala sikatnya tuh gede ya. Kesogrok Bu ya. Jadi kalau di luaran ada nomor-nomornya Bu. Anak-anak itu pasnya kan, kalau saya nggak usah sebut merek ya, sikat gigi anak-anak yang untuk ukuran yang kecil itu bisa dipakai kalau anak-anak masih gigi susu dan gigi bercampur. Jadi gigi bercampur itu mix antara gigi susu dan gigi tetap.
Tapi kalau gigi tetapnya udah lebih banyak daripada gigi susu, gantilah itu sikat gigi dewasa. Ukurannya kalau gigi dewasa itu ada ukuran 35 Bu. Ya nanti ada kelihatan tuh ada ukuran 35, 40 kepala sikatnya. Ibu pilih yang nomor 35. Tapi kalau kita make sikat gigi, giginya banyak, manusia sekarang kan jumlahnya 32 rata-rata giginya Bu. Gerahamnya aja sampai 3. Kalau gigi paling belakang nggak terjangkau karena kepala sikatnya besar, ganti dengan kepala sikatnya yang kecil untuk bersihin gigi paling belakang dengan sikat gigi anak-anak. Jadi target kita adalah gimana caranya supaya sikat ini mengenai semua gigi dan permukaan gigi. Itu kepala sikat. Yang kedua, bentuk, ukuran atau jenis bulunya. Kita lihat yang jualan ada yang modelnya begini, ada yang zigzag-zigzag begini ya Bu, ada yang lurus. Sebetulnya itu kembali ke kita cara gosok gigi. Kalau yang bentuknya arit, kadang tujuannya supaya bagian dalam gigi itu bisa kita congkel dari dalam. Kalau itu efektif buat Bapak dan Ibu, silakan pakai. Tapi kalau enggak, yang biasa juga enggak masalah. Ya, jadi sebetulnya sama saja. Gimana dengan kontur sikat giginya, bulu sikatnya? Bulu sikat itu ada yang extra soft, ada yang soft, ada yang medium, ada yang hard. Kalau gusinya sensitif mudah berdarah, pilihlah bulu sikat yang jenisnya extra soft atau soft. Kalau biasa aja medium. Tapi kalau ibu sikat giginya keras, ya, baru pakai seminggu bulu sikatnya juga mekar, ya kan? Ya, tetap aja Bu, artinya kekuatannya itu tetap harus diperhatikan. Sikat gigi nggak perlu seperti kita menyikat kamar mandi, karena pasti tergerus dengan emailnya nanti rusak ya. Jadi biasa aja, yang penting efektif dan semua terbersihkan. Begitu ya Bu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan pertama dan ketiga. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang nyambung juga adalah berkumur pada saat setelah sikat gigi ya Bu. Yang saya maksud di sini kebiasaan berkumurnya adalah berkumur selain pada saat sikat gigi Bu. Kadang anak-anak hanya berkumur pada saat setelah sikat gigi saja. Padahal setelah dia makan permen, makan es krim, harus juga berkumur supaya sisa makanannya keluar. Kalaupun misalnya tadi disampaikan, kalau sikat gigi berkumurnya cukup sekali saja. Saya termasuk penganut yang tidak paham seperti itu Bu. Kalau ternyata sikat gigi, giginya kotor, dibersihkan, kemudian pakai odol, berkumur masih ada sisa gigi kotoran yang masih menempel gigi, tetap harus kumur. Harus seperti itu. Jadi jangan terus karena nanti biar fluoride-nya ini enggak. Fluoride langsung menyebar saat itu dan langsung meresap. Tapi sisa kotoran yang di dalam mulut jangan sampai tertinggal. Itulah tujuannya berkumurnya harus bersih. Begitu ya Bu. Kemudian pertanyaan yang belum saya jawab yang mana? Sudah Dok. Sudah semua, ada yang belum terjawab? 3 pertanyaan sudah selesai. Ada yang belum dijawab tadi? Udah ya. Bagi kalender satu lagi Dok. Yang pertanyaan yang mana nih yang bagus, Dokter Bito? Pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Bunda Dinda. Bunda Dinda mana Bunda Dinda? Ya, mudah-mudahan tanggal merahnya banyak ya Bu, tanggalannya. Ya, sesi berikutnya. Ya, sesi terakhir. Saya buka sesi terakhir untuk 3 orang yang ingin bertanya kembali. Oke, silahkan. Ibu kerudung biru. Konsultasi dewasa juga nggak apa-apa Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yuni, ingin bertanya Dok, jadi kalau untuk warna gigi itu yang sehat itu yang seperti apa? Terus keturunan itu mempengaruhi nggak untuk warna gigi? Terus kalau seumpama kalau kecilnya itu kuning giginya, terus besar itu apakah bisa putih dengan perawatan? Seperti itu aja sih. Terus apa ya? Misalkan kalau udah kuning itu gimana gitu loh Dok, biar nggak sampai kelanjutannya seperti gitu. Ya, baik, terima kasih Bunda Uni. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagian tengah. Selamat pagi, saya dari Mama kelas 1 Pemahana.
Maaf dok, saya mau tanya. Kebetulan anak kedua saya itu kalau makan permen Mentos itu bisa sekali makan. Terus alhamdulillah giginya itu bagus. Yang saya ingin tanyakan, pernah ada seseorang bilang ke saya lebih baik itu makan permen dikunyah daripada diemut. Itu yang baik itu yang gimana dok? Apa dikunyah? Karena terpaksanya ya dok. Ini pertanyaannya Namanya anak gitu ya. ya, paling susah kayaknya dok ini dok. Makasih Oke, dok. pertanyaan terakhir. Oke, Ibu kerudung coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya Sinta. Izin bertanya dok, apabila gigi baru atau gigi tetap itu sudah tumbuh, tapi gigi susunya masih kenceng dok, itu apakah wajib segera dicabut dok? Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ya, dok. pertanyaan pertama apa dok tadi? Pertanyaan pertama Dari Ibu. tadi adalah Bunda Yuni, warna gigi yang sehat itu Oh, seperti iya. apa? Jadi warna gigi itu memang kalau email pasti lebih putih, warnanya putih. Tapi kalau kita mau lihat putihnya mau kayak gigi Krisdayanti itu nggak bisa bu, itu nggak alami ya. Putihnya putih alami. Tapi kalau kita lihat ada beberapa karakter gigi anak-anak kita yang warnanya agak kuning, itu biasanya kelebihannya adalah ketebalan emailnya lebih tebal. Kita nggak bisa memastikan tekstur gigi anak-anak kita, apakah karakternya emailnya bagus, dentinya bagus, pulpanya bagus, itu tergantung pada saat masa pembentukan di dalam kandungan atau pada saat dia masih di dalam tulang bu. Makanya pada saat dia masa pembentukan itu, kalau gigi susu itu pembentukannya pada saat kita dalam kandungan. Makanya pada saat masa kandungan ibu-ibu hamil diberi Vinaflor, kalsium, selain pembentukan tulang juga untuk pembentukan gigi, sehingga karakter email yang dihasilkan itu kualitasnya bagus ya. Satu itu. Kemudian kalau gigi tetap, proses gigi tetap itu pembentukannya pada saat anak sudah lahir di usia mereka sekitar di bawah 4 tahun. Proses itu sedang berjalan ya. Pada saat itulah kebutuhan vitamin si anak juga harus terpenuhi. Makanya pada saat anak tumbuh kembang pun tetap makanannya juga harus bergizi ya, supaya gigi tetap yang keluar karakter emailnya sebagus gigi susu. Nah, apakah nanti lebih kuning, lebih putih, itu tergantung gizinya. Apakah bisa keturunan? Bisa. Tapi faktor lainnya adalah faktor dari luar. Makanan bisa bu. Anak-anak sekarang makan pewarna banyak, sehingga orang tua melihat, dok gigi anak saya kok jadi lebih kuning, ternyata sering minum teh botol. Begitu saya bersihkan giginya menjadi lebih putih. Atau dia sikat giginya nggak bersih. Begitu dibersihkan ternyata jadi lebih putih. Jadi itu adalah faktor dari ekstrinsik. Yang kedua faktor dari internalnya adalah obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan, tapi kalau sekarang sih sudah jarang ya bu. Obat-obatan yang diminum jangka waktu panjang itu menyebabkan warna giginya jadi berubah. Itu penyebabnya permanen. Jadi memang kita harus cek dulu bu. Kita cek dulu, kita akan telusur di keluarganya, kita lihat pembiasaannya, kita lihat apakah warna giginya tuh cuma jatuh di satu gigi atau di semua gigi, sehingga keputusannya oh ini diskolorisasi memang karena jebret ke semua giginya, atau cuma satu gigi ternyata dia pernah riwayat jatuh juga bisa, sehingga satu gigi itu jadi lebih buram, jadi macam-macam bu. Itu harus dilihat dulu ya. Tapi kalau memang penyebabnya karena faktor estetik tadi, kalau orang dewasa itu divinir bisa, bleaching bisa ya, tapi tentu dengan konsekuensinya ya bu, saya tidak akan jelaskan di sini. Tapi buat anak-anak, beberapa pasien juga pernah mengeluhkan seperti itu. Prinsip saya untuk anak-anak cuma satu, yang penting selama sikat giginya bersih, tidak menyebabkan sakit gigi, itu adalah yang paling utama. Masalah estetik gigi nanti setelah dia dewasa baru dipikirkan. Jadi selama sikat gigi pakai odol, caranya betul, durasinya tepat, alatnya juga tepat, insya Allah yang warna giginya yang suram akan menjadi lebih cerah. Tapi yang berfluor ya bu, berfluor. Karena fluor itu salah satu fungsinya juga bisa mencerahkan gigi ya. Jadi itu jawaban dari saya sementara. Gitu ya bu. Pertanyaan kedua tadi? Pertanyaan paling sulit. Dari Mama Hana, lebih baik makan permen itu dikunyah atau di... Saya tidak pernah menganjurkan makan permen bu. Malah nanya sama saya. Jadi saya itu kalau sama pasien, kadang ada orang tua itu, dok ada titipan pertanyaan dok dari anak saya. Kenapa bu? Boleh nggak banget permen? Aduh, nanya sama dokter dia boleh
gitu ya. Jadi sebetulnya bukan permennya Bu, tapi pengunyahannya. Kalau mengunyahnya itu ngemut, pasti bikin lubang. Apapun. Jadi dia kadang nonton TV, dia cuma asem itu bikin lubang. Makanya saya kalau periksa ke pasien, saya mesti tanya, ada kebiasaan ngedot Bu, makan permen, sikat gigi, ngemut, itu mesti saya tanyain. Dan biasanya itu kalau dia nonton atau ada aktivitas yang mengkonsentrasinya di sana, dia akan ngemut. Dan ada juga pasien yang senengnya itu gigit batu es ya Bu, kretek. Permen Mentos kan juga kayak batu es, kretek gitu ya. Ada yang begitu, nah itu bisa menyebabkan giginya aus atau pecah. Sama-sama nggak baiknya. Yang penting adalah pilih makanannya itu adalah makanan yang memang sehat, yang tidak menyebabkan sakit dan jangan diemut. Mengunyah itu berapa kali Bu? Pengunyahan itu 32 kali ya, paling enggak kan begitu. Nah, sekarang anak-anak itu banyak yang telat keluar giginya. Karena apa? Ngunyahnya cek 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 telan. Cek 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 telan. Udah gitu makanannya nugget, bakso, sosis, bukan ayam potongan, daging rendang gitu ya. Enggak, sehingga dia malas untuk mengunyah. Padahal kalau dia mengunyahnya lama, bukan ngemut ya Bu, ngunyah lama, itu merangsang pertumbuhan giginya menjadi lebih cepat. Ya, saya punya pasien dari pesantren Bu, umur 15 tahun giginya belum keluar semua. Saya tanya, Kak, makannya cepet apa Kak? Kok umur segini giginya belum keluar? Iya Dok, soalnya di pondok itu kalau saya itu ngantri makanan tuh yang terakhir Dok, udah mau selesai. Jadi saya buru-buru aja gitu. Jadi faktor waktu dia asal gelek aja, malah giginya terlambat keluar. Jadi tetap artinya seperti itu Bu yang pentingnya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang terakhir. Terakhir dari Mama Gigi Sinta. ya. Gigi susu yang masih ada tapi gigi tetapnya sudah keluar atau istilahnya sundulan, tetap harus dicabut. Walaupun masih keras karena gigi itu sudah expired. Ya. Karena apa? Kalau dia tumbuh di depan gigi tetap, sisa makanan akan terjebak di antara dua gigi tersebut malah bikin lubang. Sakit nggak Dok nyabutnya? Kalau masih kuat, biasanya kalau tumbuhnya itu lebih di belakang, akar gigi susunya masih panjang. Berarti mau nggak mau harus pakai bius suntik Bu. Nah sekarang tinggal keterampilan dari dokter giginya. Nyuntiknya sakit apa enggak? Gitu. Ya, kadang pasien-pasien saya itu trauma karena dikiranya tuh pakai dingin-dingin sama dokter yang lain. Terus kemudian langsung diambil akhirnya kesakitan. Padahal tidak melulu mencabut gigi itu pakai yang dingin-dingin. Suatu ketika tetap kita butuh dengan anestesi atau jarum suntik. Tapi tentunya pasien diedukasi dan teknik itu serahkan sama dokter biar nggak sakit pada saat dicabut. Jadi tetap dicabut ya Bu. Bahkan ada beberapa yang tetap bertahan, giginya tuh sampai pecah, gigi susunya tuh ada yang di sini, ada yang di langit-langit. Kalau itu saya selalu bilang, Pak Bu ini PR ya Bu, nanti ini tunggakannya harus diambil karena sudah busuk gitu ya. Gak usah khawatir Bu, dokter gigi akan menangani dengan teknik mereka sehingga pada saat pencabutan insya Allah nggak sakit dan nyaman buat adik-adik begitu. Apalagi kalau dokter giginya ngasih hadiah, senang biasanya anak-anak. Ya biasanya diiming-imingin setelah cabut itu, Dok boleh minum es krim nggak? Boleh, asal papa dan mama mengizinkan. Kadang saya bolehin es krim, Dok pasien langsung bilang, jangan Dok, anak saya gampang batuk gitu. Jadi tetap harus persetujuan orang tua. Gitu, saya rasa sudah cukup. Kalendernya silakan. Siapa yang bagus? Untuk Mama Hana. Yeay, tepuk tangan dong. Ya, mudah-mudahan tanggal muda terus ya Bu. Biar ada uang terus tanggal muda. Ya, silakan Dok. Jadi sudah selesai ya Dok untuk acara seminar pada pagi hari ini. Sesi tanya jawab sudah ditutup. Mungkin nanti kalau misal kan tadi sudah ada pemeriksaan di bawah untuk putra-putri dari ibu-ibu semua. Mungkin nanti kalau misal ingin konsultasi lebih lanjut dengan dokter dia, dengan dokter spesialis kedokteran gigi anak, mungkin nanti akan diberi kesempatan, tapi terbatas ya Bu ya. Mungkin saya kasih informasi sebentar ya Bu. Kalau SPKGA di Nadira, kita kan ada Nadira di sini Bu kebetulan. Belum ada spesialistiknya dan SPKGA setahu saya di Pati ini ada 1 atau 2.
Nanti kalau kasusnya spesialistik bisa ke sana, kalau ke Semarang kan jauh. Tapi saya informasikan ya Bu, klinik gigi Nadira insya Allah dalam waktu dekat akan buka di Joyo Bu, lebih dekat. Ya, nanti Bapak Ibu juga yang anak-anaknya diperiksa bisa ditindaklanjuti perawatannya di klinik Nadira. Ada program yang menarik buat Bapak Ibu yang periksakan giginya di sana. Begitu ya Bu, kasus-kasus yang nanti diperiksakan oleh adik-adik nanti ya pada saat nanti di bawah, kalau ternyata ada kasus spesialistik yang perlu dikonfirmasi ke saya, nanti bisa ketemu sama saya setelah acara ini. Demikian. Ya, terima kasih banyak Dokter Diah. Sebelum saya lanjutkan untuk kesimpulan dari seminar pada pagi hari ini, mungkin ada poin-poin penting yang akan disampaikan Dok. Pesan saya kepada ibu-ibu semua yang soleha, bapak-bapak yang soleh, bahwa kesehatan gigi anak kita, terutama gigi susu, jangan diabaikan. Satu itu. Yang kedua, perawatan kepada anak jangan ditunda menunggu sakit ya. Jadi perkenalkanlah anak-anak kita ke dokter gigi sejak dini, minimal mereka diliatin misalnya ayah ibunya periksa gigi, anak-anak sudah mulai terbiasa sehingga pada saat mereka akan ada perawatan kepada dokter gigi sudah tidak takut ya. Yang ketiga, kebersihan gigi anak itu adalah tergantung dari keluarga. Teamwork yang terbaik, dokter gigi yang terbaik bagi anak kita adalah ibu atau ayahnya. Dokter gigi di klinik hanya bertugas untuk mengembalikan fungsi dan kesehatannya saja, tapi yang menjadi dokter gigi di rumah yang sebenarnya adalah bapak dan ibu semua. Itu pesan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dokter Diah. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Gigi Diah Perwitasari, spesialis kedokteran gigi anak. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah yang pertama, karies atau gigi berlubang. Itu apa sih karies? Yaitu kondisi ketika lapisan dari gigi mengalami kerusakan secara bertahap yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus mutans. Yang kedua, penyebabnya apa aja sih gigi berlubang itu? Yang pertama, mikroorganisme, gigi yang rentan, dan karbohidrat, yaitu jenis makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya, prevalensi dari karies di Asia Tenggara itu cukup besar, yaitu 42,77%. Lalu untuk tahapannya sendiri, tahapan gigi berlubang itu apa aja? Jadi ada karies enamel, ada karies dentin, lalu masuk ke pulpa, lalu yang terakhir adalah periodontitis, yaitu mengiritasi untuk jaringan pendukung gigi. Selanjutnya ada 8 fakta yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Gigi Diah. Ya. Jadi ada 8 fakta dari mitos atau fakta tadi yang saya akan sebutin 3 aja ya. Yang pertama, penyebab gigi berlubang adalah dari akumulasi dari bakteri dan makanan. Lalu yang kedua, saat tumbuh gigi tidak menyebabkan mungkin mengalami kenaikan suhu. Jadi apabila demam ketika tumbuh gigi itu mungkin disebabkan oleh penyakit-penyakit bawaan juga. Selanjutnya, kebiasaan membersihkan gigi itu harus dilakukan sejak gigi susu tumbuh. Yang terakhir, gigi susu harus tetap dirawat, tetap sehat walaupun sifatnya sementara, namun harus dirawat tetap sehat, seperti itu. Jadi saya sebutkan 4 fakta dari 8 fakta yang sudah dijelaskan tadi. Sudah, mungkin saya tutup acara seminar pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Selanjutnya acara akan saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dokter Gigi Bito. Kepada Dokter Gigi Diah dan Dokter Gigi Bito dimohon untuk tidak beranjak terlebih dahulu karena akan ada penyerahan sertifikat dan juga foto bersama. Penyerahan sertifikat kepada moderator oleh Ibu Ernita Luciana. Kepada Ibu Ernita Luciana kami persilakan, dan kepada Dokter Bito kami mohon untuk maju ke depan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ernita dan Dokter Gigi Bito, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh Ibu Siti Rohana.
Kepada Ibu Siti Rohana kami persilakan, dan kepada Dr. Gigi Diah Priutasari kami mohon untuk maju ke depan. Kepada Dr. Gigi Diah dan juga Dr. Gigi Bito kami mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu dengan didampingi oleh Ibu Siti Rohana dan juga Ibu Ernita Luciana. Baik. Terima kasih kepada Ibu Siti Rohana, Ibu Ernita Luciana, kepada Ibu Dr. Gigi Diah Priutasari dan juga Dr. Gigi Bito. Masya Allah sekali, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan seputar kesehatan gigi Ananda dan keluarga. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Gigi Diah selaku narasumber dan juga Dr. Gigi Bito selaku moderator hari ini. Kepada Dr. Gigi Diah dan Dr. Gigi Bito kami persilakan untuk meninggalkan acara dan menempati ruangan konseling di ruang Kapsek TK. Dan bagi ayah bunda yang mempunyai masalah khusus untuk seputar kesehatan gigi Ananda,